kedua, match yang kedua antara Onyx Zenith dan juga Alter Ego Nyx. Masih bersama Cipi dan juga Thalia untuk menemani kalian sampai di malam hari ini. Dan juga jangan lupa untuk nonton di Booyah karena 5 menit lebih cepat dan dapatkan 25.157 diamond gratis yang dibagi-bagi oleh Booyah. Back to the game, kali ini kita bisa melihat di arah mid lane sudah jual beli serangan aja, di mana Aileen-nya cukup sekarang langsung saja flick out ke arah belakang tapi mencoba untuk dikejar. Dan bahkan first blood di bawah menit kita yang kelima berhasil didapatkan oleh seorang Agatha. benar sekali, bahkan kita bisa lihat juga masih belum masuk ke menit yang pertama. Alter Ego Nyx sudah mulai memecahkan first blood ya. Buat teman-teman di rumah, trading kill nggak cuma terjadi di area laning phase, kalian juga boleh banget untuk mulai trading di Ox Trade karena Ox Trade adalah exchange terpercaya dan boleh banget untuk kalian coba. Dimulai dari 10.000 untuk deposit ya. Back to the line of down, di mana Agatha udah mulai terkikis HP-nya di sana. Udah mulai coba untuk mundur terlebih dahulu, nggak mau terlalu overcommit juga. Crunchy sejauh ini udah berhasil memberikan jalan terhadap wave minion-nya. Dari sisi Nao-nya juga nggak mau terlalu overcommit, dia bermain aman dan nggak mau mengambil resiko di balik turret di area top lane sana, Thalia. Yes, dan kali ini di arah mid lane juga masih saling memantau aja, mereka vision satu sama lain. Sedangkan Stacy masih mencoba untuk mengamankan ke arah purple buff terlebih dahulu. Kita tahu Granger benar-benar butuh item detonables banget. Hero yang seenggaknya butuh satu item untuk bisa untuk melakukan team fight dengan cukup kuat. Tapi di arah top lane 1v1 situation juga antara Crunchy dan juga seorang Nao. Dua-duanya left stealer. Yes, benar sekali. Mei udah mulai coba untuk menjaga ke depan, tapi nggak mau terlalu overcommit, hanya coba untuk kasih space saja terhadap Clar supaya Clarnya jauh lebih enak lagi untuk bisa mengamankan beberapa item agar bisa memberikan impactful terhadap team fight yang dibentuk. Dan ini dia Turtle Came by Booyah. Turtle yang pertama sudah hadir, disambut oleh Clar di area sana. Udah mulai dipakai gitu saja, masih belum ada informasi. Agatha sudah dapat informasi, kali ini coba untuk memanggil kawanannya untuk bisa mensecure dan bahkan men-steal terhadap Turtle yang ditarik ke daerah teritorial. Tapi ternyata tidak, kompensasinya mungkin mereka ingin coba ke area lain nih setelah Turtle yang pertama disecure oleh Onyx Zenith. Yes, Turtle yang berhasil untuk disecure oleh teman-teman dari Onyx, tapi kali ini team fight-nya masih berusaha untuk dipaksakan oleh teman-teman dari Alter Ego. Mengincar karena seorang Gami-nya masih terus-terusan diberikan pressure, tapi Gami masih punya flicker untuk flick out ke arah belakang dan masih bisa untuk bertahan dari gempuran Alter Ego Nyx. Dan di arah bottom lane masih mencoba untuk memberikan pressure terus-terusan, nggak mau mundur, masih mau lebih kali ini dari Alter Ego. Dan bahkan mainnya cukup sekarang bersama dengan adanya Gami mencoba untuk menzoning balik para pemain dari Alter Ego, tapi gold shield di arah bottom lane berhasil untuk dirontokin oleh teman-teman dari Alter Ego. Yes, great kompensasi ya tentunya. Ketika teman-teman dari Alter Ego kehilangan objektif Turtle, mereka coba untuk mengkompensasikan kehilangan tersebut dengan menambang gold yang ada di area bawah. Gami tersisa setengah HP, sedikit banget dari HP-nya, harus mulai berhati-hati. Tapi ternyata Fancy Nancy nggak mau terlalu overcommit dan gegabah, dia prefer untuk setup mundur terlebih dahulu. Mei udah mulai coba untuk menahan gempuran yang diberikan di area mid lane. Spray down dari Agatha untuk membersihkan wave minion dan memberikan jalan terhadap wave minion pun nggak mau dikelola lebih lagi. Dia prefer untuk melakukan rotasi ke area bottom lane kini, Thalia. Yes, sedangkan di arah Turtle-nya sebentar lagi 43 detik kurang lebih bakal hadir di tengah-tengah line of down kita, masih di bawah menit yang kelima. Bisa banget untuk menjadi target dari objektif, apalagi untuk snowballing di arah early seperti ini. Tapi di arah bottom lane, Gami-nya juga masih berupaya dengan cukup maksimal mengamankan terhadap wave minionnya terlebih dahulu. Dan kali ini baru mencoba untuk saling berkumpul di arah Turtle Pit. Akankah nantinya bakal terjadi kontes habis-habisan terhadap objektif kita yang satu ini? Yes, we'll see, karena Nao udah mulai coba untuk rotasi, join the fight di area mid lane. Kali ini pun mereka udah mulai coba untuk setup jauh lebih serius lagi terhadap team fight. 4 hero dari Alter Ego Nyx mulai berkumpul, tapi Onyx Zenith coba untuk deny kembali, nggak mau terlalu overcommit. Dari kedua belah tim sama-sama menghindari skirmish, menunggu momentum siapa yang akan mulai duluan. Karena kali ini pun Crunchy sama halnya dengan Nao udah mulai join the fight. Outer third energy shield-nya pun sudah hilang. Kini pun mereka melakukan pertemuan di area Turtle Pit, Thalia. Yap, Turtle-nya di-reset kembali, tapi kali ini nggak mau terlalu mencoba untuk dipaksakan. Sedangkan Bloodlust S juga sudah didapatkan oleh seorang Nao. Dia bakal lebih pasti lagi, lebih sustain lagi untuk melakukan teamfight. Karena lapu-lapu kalau udah punya Bloodlust S, dia udah punya lifesteal, itu merupakan salah satu power spec juga untuk seorang lapu-lapu. Clock of the Seni udah diamankan juga oleh Fancy Nancy, tapi ternyata Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Onyx Zenith tanpa ada terjadi kontes loh dari Alter Ego. Benar sekali, Alter Ego lagi cuek terhadap objektif Turtle-nya. Mereka masih coba untuk berusaha keras untuk
mengkompensasikan kehilangan objektif turtle tersebut dengan objektif yang lain tentunya. Kali ini pun Clar udah mulai ngamanin War X, bahkan kali ini pun Mei udah mulai dapetin informasi. 3 hero ada di area sana, langsung Minor Fury dikeluarkan begitu saja. Di follow up 3 hero dari Alter Ego, Nyx masih bisa mendenial pergerakan dari 3 hero Onyx Zenith, dan bahkan tidak adanya skirmish yang terjadi yang menumbangkan 1 hero dari Alter Ego Nyx di area bottom lane, Thalia. Yap, mencoba untuk mendorong aja satu auto turretnya. Dominant Blast juga sudah langsung jadi lontarkan, tapi tidak terkonek karena siapapun. Fancy Nancy mencoba untuk didapatkan satu poin pick off-nya, tapi masih bisa untuk mundur juga ke arah belakang. Sedangkan Crunchy langsung aja diganking oleh 2 pemain dari teman-teman Onyx sekaligus. Saya seorang teman-teman Alter Ego, tapi nampaknya Crunchy masih bisa untuk menyelamatkan diri dengan ada split-split ke arah belakang. Yes, split masih bisa mendenial dari damage yang diberikan oleh Stacy di sana. Sejauh ini Stacy masih sama-sama melalang buana aja, walaupun dia udah mulai memberikan jalan terhadap wave yang ada di area top lane. Sejauh ini bottom lane turret Alter Ego Nyx berhasil diamankan oleh teman-teman dari Onyx Zenith. 2 hero dari Alter Ego masih berisi keras untuk bisa menumbangkan satu objektif turret, tapi kita bisa lihat juga di mana Rhapsody yang masuk ke area tubuh seorang Crunchy membuat Crunchy harus tumbang nih, coba untuk mulai men-sustain damage yang masuk dari Agatha. Tapi kita akan lihat wave mininya udah dalam perjalanan. Sebentar lagi satu objektif turret dari Onyx Zenith akan ditumbangkan oleh anak-anak dari Alter Ego Nyx, Thalia. Yap, satu auto turret di area top lane yang berhasil untuk dirubuhkan bersama dengan adanya Blade of Despair yang seiring tadi didapatkan oleh Agatha akan menambah lagi dari segi damage. Dari ini biru positionnya juga bakal lebih pedih lagi, apalagi kali ini dia menggunakan mode sniper. Bakal pedih banget untuk penetrasi damage-nya karena teman-teman dari Onyx Zenith. Tapi begitu pula dengan adanya Gami yang sama-sama sudah mengamankan ke arah Blade of Despair. Stacy mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Sudah ada objektif atau target selanjutnya kali ini di tengah-tengah Land of Doubt, yaitu Turtle. Jadi mencoba untuk saling zoning terlebih dahulu untuk satu sama lainnya, dan bahkan Turtle sudah mulai diinisiasi. Yes, Turtle kali ini udah mulai di-pop up begitu saja. Brave Spectre ke arah belakang. Clar udah mulai coba untuk menahan dealing damage, tapi kita bisa lihat di mana dari sisi run-run yang coba untuk membuka team fight ditumbangkan begitu saja oleh orang dari Onyx Zenith. Masih mau lebih, kalinya Alter Ego coba untuk mulai menargetkan dirinya ke area seorang Now. Udah mulai coba untuk mundur terlebih dahulu, sorry dari Onyx Zenith ya. Now sendirian, nggak ada yang bala bantuan yang membantu ke area Now dalam bahaya, tapi masih bisa memberikan serangan balik ke area Alin. Alin masih ingin memberikan damage lebih, dan bahkan Alin yang harus tumbang di sana. Brave Spectre dibuka begitu saja untuk melarikan diri, tapi ternyata tidak bisa karena Crunchy berhasil menumbangkan satu hero dari Alter Ego Nyx di area bottom lane sana, Thalia. Yap, dan bahkan Turtle-nya kali ini bakal cukup free banget tanpa adanya teman-teman dari Alter Ego yang mencoba untuk melakukan kontes. Otomatis Onyx akan mendapatkan ke arah Turtle buff kali ini, dan bahkan mencoba untuk rotasi ke arah top lane dari Run, mencoba untuk membackup keberadaan dari Stacy untuk memberikan pressure terhadap seorang Gami, tapi nampaknya bakal disengage untuk sementara waktu. Jauh beli serangan aja dari kedua belah roamer kita, sedangkan Clar di sisi lain sudah mendapatkan ke arah Windtalker untuk menambah dari segi attack speednya dia. Seperti kata Colius, Clar ini menggunakan Aulus, dia benar-benar hero scaling. Dia butuh 1 sampai 2 atau bahkan 3 item baru dia cukup kuat untuk melakukan team fight. Yes, benar sekali. Sejauh ini Clar juga bisa mengoptimalkan posisinya agar tidak terpick off dari eksekutornya Alter Ego. Bahkan kita bisa lihat juga dari si Alter Ego, walaupun dari objektifnya dipegang kendali oleh teman-teman Onyx Zenith untuk satu Alter Turret, objektif Turtle-nya bahkan diambil 3-3-nya, tapi Alter Ego masih bisa menyamakan kedudukannya. Dari nominal flash-nya dinner begitu saja dengan ada 1-2 flicker. Bahkan kali ini Minor Fury dibuka begitu saja oleh Mei, namun sayang sekali Mei disambut hangat dengan payung dari sisi Kagura, harus ditumbangkan. Alter Ego gak mau terlalu greedy, gak mau terlalu overcommit. Setelah berhasil menumbangkan inisiator dari Onyx Zenith, mereka langsung mundur secara serentak, Thalia. Yap, ingin bermain lebih rapi lagi, di mana kali ini 41 detik menuju Lord kita yang pertama di tengah-tengah Land of Download yang belum main hands, tapi dengan adanya Alter Ego kali ini unggul dari segi point pick off, ini bisa banget untuk dijadikan objektif yang selanjutnya dan mencoba untuk memberikan pressure ke arah bottom lane. Tapi yang menariknya nih Civi, walaupun Alter Ego menang dari secara point pick off, tapi dari secara networknya masih unggul di tangan Onyx Zenith. Yes, masih unggul. Kali ini udah berhasil diunggul dari Onyx Zenith, tapi satu Alter Turret di area top lane berhasil direnggut begitu saja oleh teman-teman Onyx
dari teman-teman Alter Ego. Kita bisa lihat juga dari sini dimana Lord yang pertama, ini dia Lord Camp by Buya udah mulai hadir di laning phase. Sejauh ini Onyx Zenith bisa memperbaiki kesalahan mereka di game yang pertama dengan sangat baik. Ingat dari Alter Ego Nyx cukup kesulitan untuk bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Di menit yang ke-10 kali ini masih belum ada inisiasi lebih lanjut lagi terhadap Lord yang muncul. Mereka prefer untuk manage wave mininya lebih dahulu agar lebih tenang untuk bisa mengoptimalkan pengambilan Lord yang pertama Thalia. Yap, di reset kembali Lord kita nampaknya dari kedua belah tim mencoba untuk saling zoning terlebih dahulu, saling team fight dulu. Ketika adanya 1 atau 2 orang yang nantinya terpick off, baru mereka mencoba untuk mengamankan ke arah Lordnya. Lihat bagaimana Nao kali ini mencoba untuk mencari positionnya, mencoba untuk mencari vision juga. Dan lihat bagaimana sniper dari Agatha, perih banget loh. 1 hit ke arah Arlene itu langsung hilang setengah HP dia. Ini harus mulai dioptimalin nih positioning dan resource yang dimiliki Agatha, karena itu bisa jadi poin penting bagi Alter Ego Nyx untuk melulantakan Onyx Zenith. Tapi balik lagi Alin harus mengoptimalkan posisinya juga agar tidak dikelola oleh teman-teman Alter Ego sedemikian hingga, karena Crunchy udah mulai zoning out pergerakan dari Alter Ego, memberikan space terhadap Onyx Zenith untuk melakukan poking terhadap Lord yang pertama. Kali ini pun mereka udah memancing keributan, Conceal udah mulai dibuka begitu saja seorang run. Alter Ego udah mulai memberanikan dirinya maju ke area Lord Pit, tapi sayang sekali Gami dari Onyx Zenith mampu mensecure karya Lord yang pertama dan bahkan Nao menjadi korban selanjutnya. Alter Ego kekurangan quantity, tapi wave minion tunjang pergerakan dari Onyx Zenith memasuki dive in karena tanah dan minion furinya. Dominar Blast memberhentikan pergerakan dari Onyx Zenith karena kita bisa lihat Onyx Zenith gak bisa meluantakan outer turret tier pertama dari Ana karena Alter Ego Nyx Thalia. Yap, sedangkan ini adalah momen ketika Lord udah langsung menuju ke arah inhibitor turret di arah bottom lane milik Alter Ego Nyx. 1 outer turret di arah mid lane juga berhasil untuk dirontokkan centernya. Kali ini Sir Expose membuat invading buff dari Purple milik Alter Ego nantinya bakal lebih mudah lagi, dan bahkan sampai ke arah innernya. Pertahanan defensif seperti apa yang mencoba untuk langsung dilakukan oleh Alter Ego, karena kali ini Lord udah akan langsung merobos masuk ke arah inhibitor turret yang mencoba untuk mencicil dari sisi luarnya. Di Beer Patient juga langsung aja dilontarkan bersama dengan adanya Aulus yang melakukan split push juga di arah top lane. Yes, kali ini wave minion penunjang pergerakan dari Onyx Zenith di area mid lane pun sudah dalam perjalanan, coba untuk mulai dibersihkan. Lord yang pertama yang berhasil disecure oleh Onyx Zenith pun masih bisa di defense dengan sangat baik. Kita bisa lihat dari sisi defense mechanism Alter Ego Nyx terhadap inner di pertahanan mereka terbilang lancar, walaupun dari sisi Onyx Zenith sudah berhasil melakukan eksploitasi terhadap jungle dari Alter Ego Nyx sendiri. Dan buat teman-teman di rumah nih yang lagi cari kursi gaming, still diplomasi yang invincible ini bisa jadi pilihan kalian karena comfort banget guys. Yap, let's the game begin untuk dari still diplomasi kita. Tapi kita bakal melihat dari menit yang ke-13. Dari segi itemization ini sebenarnya kalau kita lihat dari networknya Onyx Zenith ini lagi unggul banget setelah mereka mendapatkan Kara Lord, mendapatkan objektif dari turretnya. Ini membuat Aulusnya tuh tinggal 2 item terakhir, dan bahkan dia udah punya ke arah Athena Shield untuk mendinai damage dari Kagura yang pedih. Yes, benar banget. Ini udah cukup ready to fight banget sih untuk sisi kelarnya. Tinggal dari segi positioning dan timing untuk mengeluarkan resource skill yang dimilikinya. Tapi balik lagi, kita akan lihat tentunya Alter Ego Nyx akan memberikan serangan balik seperti apa, karena Onyx Zenith sudah mulai memasuki Minion Fury. Dibuka begitu saja. Udah terima overwise damage yang diberikan oleh hero-hero dari Onyx Zenith, mampu menumbangkan 2 hero dari Alter Ego kali ini. Lagi-lagi Alter Ego harus kehilangan 2 pemainnya, menyisakan 3 hero saja. 5 hero dari Onyx Zenith akan menerobos masuk ke daerah pertahanan dari Alter Ego Nyx kali ini. Yap, 2 orang sudah hilang. Alter Ego cukup kewalahan dengan ada manpower yang kali ini makin menipis lagi, dan bahkan Onyx mencoba untuk nerabas masuk ke arah mid lane-nya, tapi masih bisa ditahan karena tidak ada minion penunjang di arah mid lane inhibitor turret milik Alter Ego Nyx. Tapi lihat bagaimana tadi setup yang rapi banget dari Onyx Zenith. Dengan ada Miniature Fury langsung berhasil mendapatkan 2 point kill sekaligus. Benar banget, Ale, dari sisi timing pengeluaran resource-nya benar-benar luar biasa sekali. Dari Minotaur sendiri open position-nya buat Onyx Zenith mampu mengembangkan 2 hero, bahkan opportunity yang luas banget bagi Onyx Zenith gak mau disia-siakan. Onyx Zenith langsung berhasil mensecure karya Lord yang kedua tanpa adanya informasi yang didapatkan oleh Alter Ego. Di menit yang ke-14 Alter Ego udah benar terintimidasi sih. Bahkan kita bisa lihat
Lordnya udah mulai melenggang-lenggong di area mid lane Talia. Iya, ini Lordnya akan langsung masuk ke arah inhibitor turret di area mid lane yang lihat udah sedikit banget darahnya. Otomatis dengan adanya 1 sampai 2 hit aja dari Bapak Lord yang terhormat, kita udah pasti ini bakal roboh pertahanan inhibitor turret mid lane milik Alter Ego Nyx. Dan Anka mencoba untuk dipaksakan saja, dan itulah dia sudah hancur satu turret di arah tengah. Begitu pula di arah top lane bersama dengan Battle Name coba untuk didorong masuk rame-rame oleh teman-teman dari Onyx Zenith, dan bahkan sudah ada Winter Transient juga dari seorang Gami. Wah, ini udah punya Queen of Nature, maksudnya udah pasti dia ada sedikit immune. Berarti kan nantinya diharas oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx, tapi nggak mau terlalu memaksakan. Nampaknya ingin bermain lebih sabar lagi, disengage kali ini dari Onyx. Yes, mereka mengurungkan niatnya untuk jauh lebih lagi melakukan strike push karena base turret dari Alter Ego Nyx, karena sejauh ini Alter Ego masih bisa mendefense terhadap base turret mereka dengan sangat baik. Namun Onyx Zenith tetap melakukan ekspansi terhadap jalur, bahkan mereka pun tetap coba untuk mengakuisisi terhadap jungle patternnya dari sisi Stacy-nya sendiri. Kita bisa lihat Alter Ego udah mulai terisolasi, setup seperti apakah yang akan disiapkan oleh Alter Ego untuk memberikan serangan balik ke area Onyx Zenith, karena kali ini Mei udah mulai mengoptimalkan posisinya. Tapi ada ikan paus yang lewat di patan terakhir bagi Onyx Zenith untuk bisa menyamakan kedudukan, karena untuk di lower bracketnya sendiri nyawa terakhir dari tim Onyx Zenith yang hanya di game yang kedua kali ini. Kita akan lihat tentunya titik balik seperti apakah, mampukah Onyx Zenith menyamakan kedudukan, karena kita udah back to the land of dawn di game yang kedua, match kedua ini antara Onyx Zenith dan juga Alter Ego Nyx Talia. Yap, 68 detik menuju Lord kita yang ketiga, yang udah pasti di menit yang ke-16 ini udah menjadi Lord yang cukup kuat, bukan cukup lagi, bahkan sangat kuat menuju ke arah late game kita. Agatha mengamankan ke arah Malefic Roar untuk penetrasi lebih dalam lagi dari segi fisikal ya. Tapi inilah dia instant replay by Lita, dimana tadi kita sempat mengintip ya, yang momentum ini kalau nggak salah Minion Fury-nya itu dia langsung mendapatkan 2 orang sekaligus. Terus langsung, nah ada itu dia, di sana. betul, dia langsung flick ke depan, dia dapetin Miniatur Fury dan langsung nge-pick off 2 member dari Alter Ego. Itu momentumnya tadi. Pas banget sih dari sisi Minotaur-nya, that's why dari sisi 2 hero tersebut bisa dikelola dengan sangat baik oleh Onyx Zenith. Tapi balik lagi, passive gaming terjadi di menit ke-17, dimana kedua tim ini sama-sama nunggu momentum. Kedua tim nunggu sama-sama siapa yang mau mulai team fight duluan. Lord yang ketiga akan muncul dalam waktu 9 detik lagi. Dari si Onyx Zenith, dia udah mulai melalang buana mengobservasi di mana keberadaan dari hero-hero Alter Ego Nyx. Begitupun juga ada Alter Ego Nyx. Bahkan dari sini Onyx Zenith udah mulai mengakuisisi terhadap jungle patternnya Stacy sendiri. Lord udah mulai dipoking. Onyx Zenith memancing keributan. Mampukah Alter Ego Nyx untuk melakukan team fight dan bahkan merenggut objektif Lord yang sudah 2 kali diamankan oleh Onyx Zenith di menit 17 kali ini kalian. Dimana Lordnya kali ini udah mulai di zoning ya oleh teman-teman dari Onyx, dan bakal menjadi Lord yang cukup free, dimana Alter Ego tidak bisa untuk melakukan kontes karena untuk menerobos pertahanan dari Onyx Zenith dengan ada perbedaan network yang cukup signifikan. Ini sudah cukup sulit. Alter Ego bakal mencoba untuk defensif aja nantinya di arah base mereka, karena inhibitor turret mereka sudah tidak ada, dan otomatis Lord kali ini akan langsung menuju ke arah tengah. It will be disaster, atau ternyata Alter Ego Nyx mampu untuk kembali menerapkan defense mechanism melihat Lordnya udah mulai melenggang-lenggong di area mid lane. Rose Gold Meteor udah mulai dikantongi oleh Gami. Lordnya udah mulai sebentar lagi muncul ke area pekarangan Alter Ego Nyx, dan this is it. Lordnya udah mulai coba untuk ditahan begitu saja. Satu inner turret dari Alter Ego Nyx pun tumbang. Minion Fury udah mulai dibuka begitu saja. Level 8 harus tumbang, dan Glad dipotong oleh Run mengarah ke depan, tapi Lordnya udah mulai gebukin ke area base turretnya Alter Ego Nyx, dan this is it. Onyx Zenith take the game yang kedua dan bahkan menyamakan kedudukan melawan Alter Ego Talia.